Sebagai ASN, kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Salah satunya adalah melayani para peserta didik untuk mengambil soal luring. Soal luring merupakan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Di era pandemi seperti ini, untuk siswa yang tidak mampu melaksanakan secara daring, maka sekolah menyediakan layanan secara luring. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Nasionalisme merupakan rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme juga adalah bentuk dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Sebagai aparatur sipil negara, sajian nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen seluruh ASN menjadi seseorang yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ini adalah beberapa sajian kami mengenai pelaksanaan tugas jabatan sesuai nilai-nilai dasar nasionalisme. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu jadi peregangan dulu sebelum kita mulai. Yuk, semuanya angkat tangannya ke atas. Yang masih ngantuk, matanya 5 watt, coba melek dulu, angkat tangannya ke atas. Yo, bareng-bareng. Terus kepalanya diputar-putar kepalanya. Baik, bagus. Oke ya, Ibu lanjut. Untuk pembelajaran hari ini mengenai pembentukan BPUPKI. Yuk lihat di layarnya. Kalau yang punya buku tulis, pulpen ya dicatat ya anak ya, karena takutnya nanti kalian lupa. Lebih baik dicatat gitu materinya. Sebelum Ibu bahas mengenai pembentukan BPUPKI, Ibu akan bahas sedikit flashback bagaimana sampai sejarahnya itu BPUPKI ada. Jadi kan Indonesia dulunya dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Ada yang tahu tidak? Belanda dan Jepang menjajah selama berapa tahun dan berapa abad? Ayo, ada yang tahu tidak? Keiza? Keiza, selama berapa tahun dan berapa abad Jepang menjajah Indonesia? Oke, Ibu oper ke Iksan. Jepang menjajah selama berapa tahun dan Belanda selama berapa abad? Ini pelajaran SD ini. Oke, masih belum ini ya, belum connect kayaknya kalian. Oke ya, jadi Indonesia itu dijajah oleh bangsa Belanda selama 3,5 abad. 3,5 abad itu berarti 350 tahun. Bayangkan 350 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Sampai akhirnya Belanda itu menyerah kepada sekutu di Kalijati, Subang, Jawa Barat, tepatnya tanggal 8 Maret 1940. Ya. Di-mute dulu ya, di-mute dulu.
Menjajah selama 3,5 abad atau 350 tahun. Posisinya waktu itu Indonesia kosong, tidak ada yang menjajah. Dan disitulah negara Jepang, negara terkuat dan negara tertua di Asia, melihat peluang itu bahwasanya Indonesia ini posisinya kosong dan kaya akan rempah-rempah. Ini saatnya kami sebagai negara tertua di Asia ingin menjajah Indonesia. Begitulah menurut Jepang lah ya. Sampai akhirnya Jepang itu datang ke Indonesia tahun 1942. Jepang datang tahun 1942 dengan membawa semboyan 3A di sini. 3A di sini apa? Jepang sebagai pelindung Asia. Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia. 3A ini atau 3 semboyan ini dibawa untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mereka itu bisa welcome di sini, bisa menerima kedatangan bangsa Jepang. Karena kan Indonesia itu sudah dijajah selama 3,5 abad, pastinya ada trauma tersendiri ya terhadap warga negara Indonesia. Makanya dibawalah di semboyan ini untuk menarik simpati gitu. Oh, kalau kami ini akan membantu kalian untuk bisa merdeka. Seperti itulah menurut Jepang ya. Tapi kenyataannya di sini Jepang itu malah sama seperti Belanda, menjajah selama 3,5 tahun. Menjajah selama 3,5 tahun di sini dengan menetapkan kerja paksa, yaitu kerja Romusha. Romusha itu kerja paksa yang ditetapkan oleh bangsa Jepang. Kalau Belanda itu namanya kerja rodi. Kalau Jepang itu namanya Romusha, ya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Nah, bisa Bu. Jepang menjajah selama 3 tahun itu ternyata didengar kemenangannya oleh bangsa sekutu karena negara Jepang hampir menguasai negara-negara di Asia, tidak hanya Indonesia ya. Kemenangan Jepang itu ternyata tidak disukai oleh pihak sekutu di sini anak-anak. Sampai akhirnya pihak sekutu di sini, ada yang tahu nggak? Sekutu itu di sini siapa? Inggris, Amerika, ya betul, Amerika, terus Amerika, Belanda. Nah, jadi sekutu itu 3 negara ya, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. 3 negara ini mengajaklah perang gitu terhadap negara Jepang di kawasan Pasifik. Perang terjadi selama berbulan-bulan sampai akhirnya yang menang itu siapa? Pihak sekutu. Pihak sekutu yang menang. Akhirnya Jepang ini kalah. Jepang itu udah stok makanannya habis, tentaranya juga udah sedikit. Mereka balik ke Indonesia. Di sini apa? Mereka meminta bantuan terhadap Indonesia. Agar apa? Agar mau membantu Jepang melawan balik lagi pihak sekutu. Karena mereka udah nggak ada tentara, udah nggak ada gitu. Udah nggak ada bala bantuan lagi gitu. Yang mereka andalkan hanya Indonesia. Tapi di sini Indonesia itu mengatakan, oke, kami akan membantu kamu, Jepang, untuk melawan sekutu. Tapi dengan satu syarat. Ada yang tahu nggak satu syarat di sini apa? Oke, satu syarat di sini maksudnya yang dikatakan oleh Indonesia, merdekakanlah kami. Disinilah awal mula dibentuknya BPUPKI. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Sedikit. Setelah Jepang menerima syarat terhadap Indonesia dengan mengatakan, oke, kami akan membantu kalian untuk merdeka. Disitulah tepatnya tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI itu bukan dibentuk oleh Indonesia ya anak-anak, tapi dibentuk oleh Jepang. Tugas BPUPKI di sini adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Oke.
Apa itu BPUPKI? Ada yang tahu nggak? BPUPKI itu kepanjangannya apa? Badan apa? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus, Iksan. Anak-anak, seperti yang tadi dipaparkan oleh teman kalian, Iksan, BPUPKI itu kepanjangannya adalah Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Ya. Nah, lanjut. Setelah dibentuknya BPUPKI, Jepang langsung membentuk struktur BPUPKI. Struktur di sini tuh maksudnya ada ketua, ada wakil, ada anggota. Langsung dibentuk itu struktur pada tanggal 29 April. Ya, bukan 1 Maret, melainkan 29 April dibentuknya struktur BPUPKI. Bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, BPUPKI kan dilantik dan dibentuk oleh Jepang. Coba dilihat di layar kalian. Ketua dari BPUPKI di sini adalah Dr. Rajiman Wedio di Ningrat. Nah, ini beliau ini. Ini nih, Bapak Rajiman ini ketua BPUPKI. Wakilnya ada 2. Satu Indonesia dan satu Jepang. Yang Jepang itu namanya Ichibanga Seyo, Shio, dan yang keduanya RP Soe Rosso. Anggotanya juga sama, ada yang dari Indonesia dan ada yang dari Jepang. Dari Indonesia berjumlah 62 orang dan dari Jepang berjumlah 7 orang. Oke? Setelah dibentuknya struktur BPUPKI, langsung Jepang dan Indonesia melakukan negosiasi agar segera atau mempercepat kemerdekaan Indonesia. Maka dari itulah dilaksanakannya sidang BPUPKI. Ada yang tahu nggak di sini? Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak berapa kali ya? 2 kali. 2 kali, betul sekali. Ada yang tahu nggak kalau 2 kali itu sidang apa aja? Sidang resmi sama yang tidak resmi. Ya, itu siapa yang jawab? Sidang apa? Sidang Resmi dan tidak resmi. dan sidang tidak resmi. Coba dilihat di layar kalian, sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kalau sidang tidak resmi 10 sampai 17 Juli 1945. Apa itu yang dimaksud dengan sidang resmi dan sidang tidak resmi? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu sidang resmi dan sidang tidak resmi? Muhammad Rafi Sidik. Coba tolong dijelaskan sidang resmi. Sidang resmi cuma 1 kali. Yang sidang tidak resmi. Sidang tidak resmi pertama dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Oke. Membahas dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chow Sang-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Oke. Bagus sekali paparan kamu, Muhammad Rafi Sidik. Coba dilihat anak-anak. Sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sidang tidak resmi. Maksud dari sidang resmi di sini adalah di mana langsung dipimpin oleh Ketua BPUPKI. Itu dimaksud dengan sidang resmi. Berlangsung 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana membahas tentang dasar negara. Dasar negara di sini apa? Yaitu Pancasila yang kalian kenal dan kalian suka dengarkan pada saat setiap upacara hari Senin. Ya. 3 tokoh di sini siapa? Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. 3 tokoh ini disebut juga dengan founding fathers yang merumuskan dasar negara. Lanjut yang kedua, sidang tidak resmi. Maksud dari sidang tidak resmi karena dipimpin langsung oleh anggota BPUPKI.
bukan ketuanya, melainkan anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI di sini siapa? Insinyur Soekarno, Arno. Presiden Indonesia yang pertama. Jadi sidang tidak resmi dipimpin langsung oleh dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli seperti yang dipaparkan oleh teman kalian Muhammad Rafi Sidik. Dilaksanakan di mana? Di gedung Pancasila atau Cuosaniin. Sampai akhirnya setiap tanggal 1 Juli itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan penggunaannya oleh PPKI sampai sekarang. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke, baik ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum Ibu yang nanya ke kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak ada, berarti kalian paham ya? Oke, coba lihat di layar kalian. Ada tugas hari ini di mana kalian harus mengerjakan hari ini juga, dan jangan leave dari Zoom dulu ya, jangan meninggalkan Zoom. Jadi tugasnya di sini live worksheet. Ibu share sekarang ya lewat grup PPKN kelas 7H. Ya, Bu. Coba dilihat dulu WA-nya. Ya, Bu. Udah, Bu. Dilihat WA-nya. Iya. Bentar ya. Bu. Lihat dulu WA-nya. Ibu sudah kirim di grup kelas 7H. Ya, Bu. Udah. Udah ada? Udah ada, Bu. Tidak, Bu. Silakan. Waktu yang Ibu berikan hanya 10 menit. Kalau lebih baik 10 menit. bisa dikerjakan lebih baik. 10 menit silakan kalian mengerjakan. Sama halnya live worksheet ya yang kemarin. Jadi kalian kirimnya nanti ke email Ibu nih. Seperti yang ada di layar kalian, bisa dilihat nggak ini? Email Ibu giriyasinta@gmail.com. Pastikan namanya di sini. Nama kalian ya. Nama kalian sendiri bukan nama Ibu. Ini contoh aja nama Ibu. Kelas tolong dicantumkan kelas 7H. Sekolahnya SMPN 20 Bandung. Email Ibu giriyasinta@gmail.com. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Dikerjakan, jangan dulu meninggalkan Zoom karena kita akan bahas bersama-sama ya. Soalnya belum kesimpulan juga. Sangat mengerti. Ini juga. Sudah ada yang beres belum? Oh.
Sudah? Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya, itu Jepang, Peru, Asia. Mohon, Ibu, mohon. Sudah ada yang beres belum nih? Belum, Bu. Belum, Bu. Tinggal submit, Bu. Tinggal submit. Oke, submit. Ini bisa dilihat ya di layarnya ini. Kirimnya ke email Ibu ya, giriasinta@gmail.com. Masih itu. Sudah. Sudah ada yang beres belum ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Sayang waktunya sisa Udah, Bu. ya. Udah. Udah, Bu. Ya, nggak apa-apa yang belum silakan kerjakan dulu aja. Udah, Bu. Mana? Belum ah. Udah. Oke, ini udah ada nih. Bisa lihat nggak di layar kalian? Yudo 9, Aziz 10, Noval 7, dia bagus. Yang lain yang masih mengerjakan silakan mengerjakan. Kita bahas dulu ya. Ibu pakai yang punya Yudo. Coba lihat di layar kalian ya di sini. Kita bahas dulu. Belanda menyerah kepada pihak sekutu tanggal 8 Maret 1942 ya. Semboyan 3 yang dibawa oleh Jepang yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang sebagai pelindung Asia. Nomor 3, pembentukan BPUPKI dilakukan oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Oke. Di bawah ini yang merupakan tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di sini jawaban Yudo itu C, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Kalau C di sini, ini merupakan tugas dari PPKI. Ya. Yang kelima, dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Cho Sakai. Nomor 6, tokoh kemerdekaan yang menjadi ketua BPUPKI adalah Rajiman Medio di Ningrat. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Terus yang nomor 8, sidang BPUPKI yang kedua dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang nomor 9, pelaksanaan sidang BPUPKI dilakukan di Gedung Chosani. Nomor 10, hari lahirnya Pancasila dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni 1945. Bagus sekali ya. Yang belum mengerjakan silakan lanjut mengerjakan ya anak-anak. Baik. Kita lanjut kesimpulan dulu ya anak-anak karena waktu juga ini. Oke. Kesimpulannya untuk materi hari ini yaitu Jepang akhirnya membuktikan janji kemerdekaannya bagi bangsa Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia yang merdeka. Terus yang ketiga, sidang pertama BPUPKI resmi itu dipimpin langsung oleh ketuanya, dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni.
Nomor 4, sidang kedua atau sidang tidak resmi itu berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli. Yang kelima, generasi muda perlu meneladani nilai-nilai juang para tokoh dalam peran proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik anak-anak, cukup sekian paparan materi hari ini dari Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan itu kalian bisa serap. Mohon maaf ya anak-anak apabila ada salah-salah kata selama Ibu memaparkan materi pagi ini ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, coba di-on-kan dulu kameranya. Kita ambil dulu foto kali ya, biar ada momen gitu. Coba di-on-kan dulu kameranya. Di-on-kan dulu kameranya. Di-on-kan dulu kameranya, yuk. Bagus. Ayo Nayara, Quinsha, Arini, Dimas, Dina, Aziz, on-kan dulu kameranya. Muhammad Rafi Sidik, tolong di-on-kan kameranya. Ya, Bu. Dina, Adrian. Kayaknya bebas ya. Ibu screenshot sekarang. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik anak-anak, terima kasih ya waktunya untuk hari ini. Cukup sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku tradisi kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, pendidik atau guru, tugas tenaga kependidikan atau administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter, atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Proses pembentukan karakter diawali dengan pembiasaan. Proses pembiasaan inilah yang kita kenal dengan budaya atau pembudayaan. Maka, dalam rangka membentuk karakter yang dituju, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Dan dalam melaksanakan pengembangan budaya tradisional Jawa Barat, untuk menghasilkan insan yang tangguh, terbiasa hidup sehat, disiplin, berbudi pekerti, dan santun dalam pergaulan, inilah implementasi sekolah berbudaya di lingkungan pada warga sekolah. Sebagai cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah, khususnya budaya tradisional Jawa Barat. Dalam rangka membangun semangat nasionalisme di sekolah melalui kearifan lokal. Implementasi nilai-nilai dasar nasionalisme sebagai pelayan publik dalam pelaksanaan tugas jabatan seorang guru di lingkungan sekolah, contohnya pembiasaan sholat duha sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai perwujudan manusia Indonesia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Sebagai seorang ASN, kami mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesi kami di kehidupan sehari-hari sebagai pelayan publik, secara profesional, berintegritas, serta penuh tanggung jawab. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran serta pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Setiap peserta didik memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Meskipun keadaan di Indonesia sedang goyah karena pandemi, setiap peserta didik harus tetap mendapatkan haknya, baik secara daring melalui pembelajaran jarak jauh maupun secara langsung melalui PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas.